بن زيد إلى حضرة أبي عمر الوفوز إلى حضرة أبي عبد الحدد إلى حضرة الشيخ مدحت الشيخ البني إلى حضرة الشيخ أشرف أنور إلى حضرة الشيخ العبد البني إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذرياتنا من الله وعلى درجات الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزق العلم النافع والعلم الخالص المقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسلام بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينمي قلوبنا وقلوبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على الإسلام في لعنة بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi fid darin amin. Sama dari kitab Al-Fathur Rabbani. Mari daripada basi terjemah penulis. Ausofu adapun sifat daripada Syekh Abdul Qadir Jilani, karena Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu nakhiful badani, adalah beliau ini kurus badan sidik. Jadi orang Abu Allah Ta'ala itu awal sidik, sedang atau kurus. Marbu'al qamati adalah beliau ini marbu'al qamah al-mutawassit al-qamah, awal sidik sedang tinggi kadang. Awidu sodri adalah dada sidik lebar, orang banyak orang Arab lebar dada. Awidul lihyati, kemudian janggut beliau lebar, janggut di dagu. Asmarul lawni adalah beliau ini kulit beliau asmarul lawn, kecoklatan, artinya putih, bercampur coklat. Makrunan al-hajibaini, dua kaning sikit bersampuk, dua kaning, dua alis bersampuk. La sautin jahrawiyin, beliau ini mempunyai suara yang sangat nyaring, yang sangat keras dan kencang. Wasafin fa'iyin, dan beliau ini memiliki daripada wibawa ahlul khair, wibawa orang yang baik. Wa qadrin aliyin, dan memiliki daripada kedudukan yang tinggi. Wa ilmin, mempunyai ilmu wafiyin, yang sempurna. Jadi beliau ini mempunyai ilmu yang sempurna. Syekh Abdul Qadir Jilani tadi. Laqad kanat fi Baghdad fi asli Syekh Abdul Qadir Jilani unwana bi hadaratil alamiyatin, adalah dahulunya Baghdad di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani ada tanda-tanda ciri-ciri kemajuan peradaban. Bima qadam manalku intanawi wa tharori, dengan terkandungnya daripada apa bermacam-macam peradaban waktu itu. Pakaian majma'ul ulama wal falasifah, adalah beliau pernah terkumpul bagi ulama-ulama pada waktu itu, wal falasifah, dan ahli filosof, ahli filsafat. Wa markazan lil fuqaha'i wal mufassirina wal muhadditsina, dan beliau ini mula markas, mula tempat pusat bagi ulama-ulama fikih, ahli fikih, ahli fatwa, wal mufassirin, dan ulama tafsir, ulama sidik, wal muhadditsin, dan ulama-ulama hadis. Wa muntada lisyu'ara'i wal kutab, dan beliau ini juga mengumpulkan bagi ahli-ahli syair pada waktu itu, para penyair, para kutab, dan para penulis-penulis kitab zaman sidik. Washabut tarajimi, dan beliau ini juga mengumpulkan daripada ahli-ahli daripada menerjemah, terjemah kitab-kitab dahulu al-qadimah, wasair wa tarikh, dan ahli sirah, sejarah ahli sejarah dikumpulkan sidik juga. Wa mi'raban lil zuhad was sufiyah. Amda Syekh Abdul Qadir di Baghdad, adalah beliau bertempat lama di Baghdad, aktsara, lebih dari min sab'ina sanatan, lebih dari 70
ini bertempat di Baghdad selama 70 tahun. Asilu khilaliha, pada waktu itu ada bertepatan khamsatun minal khulafa, silih bertemu dengan 5 khalifah al-Abbasiyyin dari Bani Abbasiyah pada waktu itu. Di sini pernah menemui 5 khalifah zaman Abbasiyah. Yang ditemui pada waktu itu berada di Baghdad. Siapa yang pertama khalifahnya? Al-Mustadhir fi amrillah Abul Abbas Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Qaim Al-Qaim Abul Abbas, tahun 470 dan 512 Hijriyah. Yang kedua khalifah yang beliau temui Al-Mustarsyid billah Al-Fadl bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Abu Mansur, tahun 485 529. Khalifah yang ketiga beliau temui adalah Ar-Rasyid billah Al-Mansur bin Fadl bin Ahmad bin Abdullah Abu Ja'far, tahun 505 dan 532 Hijriah. Khalifah yang keempat yang beliau temui adalah Al-Muqtafi li amrillah Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Qaim, tahun 489 sampai tahun 555 Hijriah. Khalifah yang beliau temui Al-Mustajib billah Yusuf bin Muhammad bin Mustadhir Abul Muzaffar, tahun 510 sampai 566 Hijriah. Wa kanatil fatratu kanat mali'atan bil hawadithil khatirah. Pada masa yang 5 khalifah ini yang beliau temui oleh Syekh Qadir Jilani adalah pernah ditemui beliau kejadian-kejadian yang banyak membahayakan akidah mali'ah. Haitsu kana sarra'u hanifan bina khulafa, waktu itu adalah banyak daripada khalifah-khalifah al-Abbasiyah dan raja-raja ahli Saljuk, raja Saljuk alladzi kanu yatma'una ila qasdi nubuwwih. Di raja khalifah Abbasiyah menjalin daripada persahabatan dengan pemimpin Saljuk waktu itu. Wa yaqtatilul muslimuna 'alal mulki wal jahi wal mali. Di zaman beliau juga terjadi pertama kali terbunuhnya sesama umat Islam. Alal mulki, karena apa? Kekuasaan. Wal jahi, dan karena apa? Kedudukan. Wal mali, dan karena harta. Yang sini sudah terjadi 3 macam ini. Alladhi intasara fi aghlabil ma'ariki. Karena sya'al Baghdad at-ta'alluq bil khulafa. Waktu itu zaman beliau juga tersiar bahwasanya para raja-raja dan para khalifah-khalifah banyak berhubungan memperhati dengan para ulama-ulama pada waktu itu. Wa taqdisuhum lil husuli ala nawalihim, dan adalah terjadi pada mereka itu atas keinginan mereka. Fatashattatil Baghdadiyun wa taraku wastawalla alaihim dunya. Lalu ulama-ulama mereka pada waktu itu karena diparaki oleh raja dan para khalifah, sehingga berubahlah niat keinginan mereka menguasai atas diri mereka ubud dunia, akan kecintaan terhadap dunia. Zaman dahulu, zaman beliau, jadi sedikit saja yang terhindar daripada apa? Ubud dunia tadi. Kita di sini para oleh raja khalifah sedikit kadang mau. Wattakalubi ala zakhariha, yang dihiasi, yang dijulukan atas keindahan gemerlapnya daripada dunia tadi, wasyahwatiha, dan syahwat-syahwatnya. Pada waktu banyak tokoh-tokoh di Baghdad yang beliau tergiur dengan kesenangan dan kemewahan dunia. Wa saitara nifaq wal hikdu, dan muncullah pada waktu itu juga saitara nifaq, tokoh-tokoh munafik yang beliau tadi menguasai, wal hikdu, dan dendam, wal ghullu wal karahiyah, benci, wal baghdad, dan saling memarahi, ila min dzalika, dan kepada memarahi sesama
laqad ra'a Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hadhihi al-inqirabat wa adraka bi anna al-ummata lihajat mulahadha ila da'watin diniyah. Karena beliau mengenal waktu itu banyak tergelincir tentang akidah, sehingga beliau ini bagaimana caranya mengajak umat itu supaya membetulkan akidahnya lewat agama. Takhaffufu minal ghuluwi fi hubbi dunya. Wa hadza ma naqalahu Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani faqad aqbala ala thalabil ilmi bi himmatin 'aliyah. Karena itulah beliau ini pernah juga didatangi atas orang penuntut ilmu. Kenapa? Bi himmatin 'aliyah, yang datang kepada beliau ini memiliki hikmah, motivasi, keinginan yang tinggi, wa hirsin syadid, dan ketamakan yang kuat, tamak terhadap menuntut ilmu. Jadi tamak menuntut ilmu boleh. Kenapa? Pada saat kurang terhadap ilmu, masih kurang aja, itu dibolehkan tamak. Nah, tidak dibolehkan tamak terhadap harta. Tamak terhadap ilmu sangat dianjurkan. Artinya pada saat kurang rasa diri kasih kurang aja, merasa diri kan ilmu lagi tambah terus. Fakana yata'allamu bil yaumi, adalah beliau ini mengajarkan dalam setiap harinya, dalam sehari itu. Ma yata'allamu aqranu fi usbuh, beliau tidak pernah istirahat. Apa yang diajarkan beliau kepada orang-orang belajar kepada beliau fi usbi, dalam semingguan pelajarannya. Tidak terdengar beliau istirahat, karena yang datang kepada sini ini banyak daripada orang-orang yang menuntut ilmu, tamak terhadap ilmu dari beliau tadi. Sami'al haditsan, beliau mempelajari hadis min jama'atin minhum, daripada jamaah kelompok ulama yang dahulu. Yang antaranya beliau mendengar hadis dan belajar hadis kepada siapa? Guru beliau Abu Ghalib Muhammad Al-Baqilani, Ja'far As-Siraj, Abu Bakar bin Sausan, Abdul Rahman Al-Qazzar, Syekh Ali Qurhi, Syekh Ibatullah bin Mubarak, Ibnu Bayyan, Abu Talib bin Yusuf, Abu Zaidi, wa ghairuhum, dan yang lainnya. Jadi belajar hadis dengan tokoh-tokohnya juga. Wa usila ulumul Quran wal usul wal furu', dan ciri juga mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu usul tafsir, wal furu', dan cabangnya, ala masyayikh atas di atas guru-guru mereka. Siapa? Ali bin Abi Uqail bin Al-Hambali, Muhammad bin Qadi, Muhammad bin Muslim bin Muhammad Al-Farrah Al-Hambali, wa ghairihi. Sini belajar ilmu Al-Quran. Wa qara'al adab ma'ana, dan beliau mempelajari ilmu adab, ilmu bahasa, Yahya kepada Syekh Yahya bin Ali Al-Tibrizi. Wa akhadha ulum tasawuf, dan beliau mengambil ilmu tasawuf. Syekh daripada guru beliau Muhammad bin Muslim Ad-Dibas, atau dikenal dengan Muhammad Ad-Dibas, Rusidin bidang tasawuf. Walau bisa khirqat tasawuf bin al-qadi, dan beliau memakai kain dan bercirikan tasawuf, khirqah, yang memakaikan siapa? Al-Qadi Abu Sa'id Al-Makhrami. Jadi kain tasawuf itu bisa dipakaikan oleh guru beliau, baik di kepala atau di bahu. Menjadi kepala jadi imamah. Nah, jadi waktu imam ada sembarangan. Inilah yang orang ada pemakaiannya, khirqahnya. Kalau juga karena bentuknya kayak apa? Bentuknya karena kain ini, bentuknya kain ini imamahnya. Alladzi lahu silsilah, dan berantai sanad beliau daripada khirqah tasawuf itu, daripada guru beliau juga, daripada guru Al-Qadi Abu Sa'id Al-Makhrami, minal masyayikh tasiruhu fi Syibli, kepada Imam Syibli. Imam Syibli mengait apa? Berantai kepada gurunya Pak Junaid, kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi silsilahnya kepada siapa? Khirqatul tasawuf tadi, kepada Imam Sayyid Saqafi. Imam Sayyid Saqafi dan berantainya daripada khirqatul tasawuf kepada Imam Ma'ruf Al-Qurhi.
Imam Ma'ruf al-Qurhi silsilahnya kepada siapa? Imam Daud al-Ta'i. Imam Daud al-Ta'i silsilahnya kepada siapa? Habibul Ajami. Habibul Ajami silsilahnya kepada siapa? Al-Hasan al-Basri. Imam Al-Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri silsilahnya kepada siapa? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Itu tanya itu bersambung ada silsilahnya. Ini kayak bentuknya karena ada silsilahnya, ada rantainya ada. Sebarang. Thumma ubiba ilaihi Syekhuhu Muhammad bin Muslim Al-Dibas Al-Mujahadati Wal-Riyadati. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani ini adalah salah satu murid yang paling dicintai oleh guru beliau Syekh Muhammad bin Muslim Al-Dibas. Karena apa? Al-Mujahadati, karena mujahadahnya sedikit ini. Wal-Riyadati, dan sedikit beliau riyadhah, macam melatih diri dari hal-hal yang melalaikan. Wa kana hadha syekh qudwatan lima syaikhil Baghdad. Adalah Syekh Muhammad bin Muslim Al-Dibas ini menjadi panutan bagi masyayikh, bagi semua guru-guru waktu itu yang ada di negeri Baghdad. Imam Muhammad bin Dibas. Pasah Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala fi Sahra al-Iraq. Beliau Syekh Abdul Qadir Jilani sering berpergian beliau ini di Sahra Irak, di padang Sahra di negeri Irak sana. Jadi beliau sering menuju padang Sahra, gunung luas. Makanya dari keramaian. Mulaziman, apa di sana beliau? Selalu melazimi al-khulwati wal khalwa wal mujahadati, dan bermujahadah. Mengapa khalwat? Mengasihkan diri. Ada yang bakal buat ke hutan belantara, ada yang bakal buat di tempat jauh-jauh, yang bakal buat pengajian sufi, mengumpulkan harta, pengajian saya pengajian sufi lain. Mutahamminan al-masyaqiyah min mukhalafati nafsi, beliau itu selalu melawan daripada apa? Keinginan nafsu sendiri. Wa muharibatul hawa, dan melawan daripada hawa nafsu sendiri. Wa mulazamatul ju'i was-sahri, dan beliau melazimi sering lapar, al-ju'i was-sahri, dan jarang tidur malam. Saat ini tidur malam setumpah aja. Tak banyak bangunnya, tapi bangunnya beliau ini lain kayak bangun kayak kita. Beliau ini malam mengerjakan ini sebagai perintahkan diketahui. Wal maqamu, kita kasih kuliah mata sakit. Ya. Kita ada sering malam ada rancangan kuliah malam mata sakit atau apa. Wal maqamu bil amakinil munazzilah, dan beliau beri bertempat di tempat-tempat al-munazzilah dan sunyi. Artinya sunyi itu apa? Untuk apa? Melakukan khalwat dan mujahadah sidik tadi. Mukbilan alal istighfar, karena beliau selalu apa? Menyibukkan diri bil ibadati, beribadah kepada Allah Ta'ala, wa tilawatil adhkar, dan sering membaca al-adhkar, zikir-zikir dan lain-lain. Gawian sidik katanya menyendiri. Wa bidzalika wala ajaba bidzalika faqad kana abawahu min az-zahdina fi dunya ma'qudwati 'alaiha, bahkan min ahli shalah. Adalah orang tua sini juga, kedua orang tua beliau ini min ahli shalah, termasuk orang ahli shalah, ahli kebaikan juga. Wa diyanah, dan orang kuat agama kuat sini. Wa syafa'ati al-khalqi, dan orang penyayang terhadap makhluk Allah Ta'ala. Orang tua beliau sifatnya menurut apa sangat kaya Syekh Abdul Qadir Jilani. Wa hakadha jama'a Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu baina dirasatil ilmiyah. Dan beliau setiap hari mengumpulkan antara belajar ilmu agama, wa tarbiyah, dan mendidik
daripada murid-murid sidik ar-ruhaniyah, dan mendidik daripada ruhani murid-murid sidik. Jadi murabbi sidik selain mengajari ilmu agama, mendidik rohani para murid-murid sidik tadi. Bamarra biha. Jadi kenapa sidik menjadi mendidik murabbi, karena sidik sekaligus mengajari. Itu murabbi itu bisa mengajari kepada muridnya, mendidik rohani, ruhiyah. Jadi kalau wajib murabbi, kalau dari dirinya bisa mendidik diri sendiri dulu, jadi murabbi. Sudah bisa menjadi murabbi, bisa menjadi rohani murid-murid sedikit. Fasallamahu Syekhu Abu Sa'id madrasatuhu bi Babil Adris wa tasaddara Syekh Muqaddir radhiyallahu ta'ala anhu ditadris, dan beliau itu sering tasaddara ditadris. Beliau sering mengajarkan ilmu-ilmu tadris bagi yang ingin belajar, wal fatwa, dan sering menerangkan fatwa-fatwa tentang hukum, wal wa'zi, dan nasihat-nasihat, ma'al ilman ma'al istihad, bersama kesungguhan sidi bil ilmi wal amali, banyak ilmu dan amal. Jadi selain daripada sidi ilmu dan sidi beramal juga. Jadi lengkap beliau ini sidi mengajarkan, sidi mengamalkan jiwa amal. Wajibullah al-qulub min ala hubbihi, dan Allah Ta'ala mengumpulkan daripada semua hati-hati atas kecintaan sidi. Wal hajat al-sinata bitan alihi, dan banyak pujian-pujian lawan sidi tadi. Wa ta'al ilaihi asal ilmi wa tarbiyah wal islah wal qabul, dan diterima sidi tadi. Inna Allah, kepada Allah Ta'ala, bil Iraq, dan sidi terkenal di negeri Iraq dan Baghdad. Wa qasadahun nasu bil afaq, dan karena sudah tahu dengan keadaan sini, maka banyak manusia berbondong-bondong menuju ke tempat sini bil afaq, dari sebuah penjuru. Waktu sini masih hidup. Kana yahduru majalisahu fi ba'dil ahyan, adalah sering hadir pada waktu itu di majelis ini sebagian al-ahyan al-khalifah, sebagai waktu para khalifah, wal muluki, dan para raja-raja mendengarkan nasihat di sini, wal wuzara'i, para menteri-menteri raja. Baik jadi sunnah, maka mereka itu dulu muta'addibin, hal keadaannya berada dalam sini, khasyi'in, dan khusyuk mendengarkan. Amal ulama wal fuqaha fala ya'ti alaihi masrur, adapun para ulama-ulama waktu itu dan para ahli-ahli fikih waktu itu datang kepada sini tidak terhingga banyaknya. Wa qad udda fi ba'dil majalisihi arba'atu mi'ati mahbari, dan dihitung pada waktu itu banyak yang datang, tokoh-tokoh ulama waktu datang lawan sini. Waktu sini dapat di waktu pengajian sini itu 400 orang tokoh ulama dari ulama fikih dan ulama-ulama tentang yang lain. Apa judulnya? Yang terusu at-tafsir. Ada yang belajar tafsir lawan sini, tafsir harinya itu. Wal hadis, dan sini pelajari ilmu hadis dan usul hadisnya. Wal madhabi, dan sini pelajari ilmu tentang 4 madhab. Yang siapa? Madhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, madhab dan madhab yang lain. Kadang mu'tabarah di sini ajarkan. Wal khilafi, dan sini juga mengajarkan di waktu itu datang lawan sini tentang khilaf, perbedaan pendapat. Wal usuli, dan usul fikih, usul tafsir, usul hadis. Wal nahwi, dan ada yang belajar dalam sini ilmu nahwu. Ulama besar itu mencakup menguasai semua ilmu. Tapi sini jadi sultan aulia. Karena kalau mengaku ulama besar, kalau tidak menguasai semua ilmu, menguasai tafsir aja, yang lain ulama tidak termasuk ulama besar. Kalau kita akan disebut ulama besar, tapi ilmunya menguasai. Ya, sidik aja tafsir, ada belajar tafsir diajarkan sidik, karena sidik belajar tentang tafsir.
hadis, wa nahwi, wa yaqra'ul Qur'an bil qira'at. Ada yang belajar lawan sidin itu tentang ilmu Al-Quran, ilmu qira'at, sidin ajarin buat. Sidin juga belajar, dia pernah menguasai ilmu qira'at, ilmu tentang bacaan tentang qira'at 7, qira'at 13, ada imam-imamnya. Wa kana yaqti ala madhabil imamai, dan sering beliau berfatwa atas dua madhab imam. Sidin memakai Asy-Syafi'i, kadang-kadang Sidin memakai madhab Imam Asy-Syafi'i. Wa Ahmad bin Hanbal, dan Sidin juga pernah memakai madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam Syafi'i dan Imam bin Hanbal ini adalah guru dan murid. Wa kana fatwahu tuqra'u ala ulama Irak fatujibuhum. Adalah fatwa beliau ini yang didengarkan oleh ulama Irak pada waktu itu, memberikan kagum, membuat kagum atas mereka, atas jawaban Sidin tentang fatwa tersebut. Karena Syekh Muhammad Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu yabda'u darsahu bi dzikri ayatil Qur'aniyah. Beliau memulai daripada orang yang mulai tilawah Sidin. Sidin menyebutkan ayat Quran fi mawdu'in mu'ayyan, pada judul yang tertentu. Sidin mulai dengan ayat Al-Quran dulu. Tsumma yuridul hadits an-nabawiyah. Kemudian Sidin membacakan hadis-hadis Nabi allati tu'inu ala fahmiha, yang menolongi atas memahamkan daripada ayat Al-Quran tadi sebagai penjelasnya. Kan di Al-Quran ada ayat ini masih umum lagi. Lalu Sidin bacakan hadisnya penjelas daripada Al-Quran. Thumma yadhkuru aqwal salaf as-salihin. Kemudian beliau menyebutkan perkataan-perkataan ulama salafus salih bi tafsirha, dalam tafsir Sidin. Dalam Sidin membacakan tafsir, Sidin ada mengatakan lawan perkataan ulama-ulama dahulu. Tujuh ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah dikaitkan lawan apa? Tentang imam-imam dahulu. Thumma yudri dalwi-dalwihi fi hadzal mawdu' bima yuthiru ijabul jamahiri wa yaquddu bihi ruhul iman wa yusallimu al-kathir. Dan adalah berislam pada waktu itu di Baghdad atau di Irak. Al-kathiruna, masuk Islam banyak, minal Yahudi, dari orang Yahudi, wa Nasara, dan Nasrani. Karena aku melihat Syekh Abdul Jilani itu orang Yahudi, orang Nasrani pada Islam. Karena Syekh Abdul Jilani yastau bil haqqi, adalah beliau ini tidak takut mengatakan yang benar, yastau berani, wala yakhafu billah, dan tidak takut kecuali kepada Allah Ta'ala. Beliau takut ucapan yang benar tadi. Lau mata lain, tidak takut celaan orang mencela, hanya sedikit takut kepada Allah Ta'ala. Tentang apa? Yastau, mengeluarkan yang benar. Wa yunkiru ala man yuwalil zulmah, dan Sidin tidak senang atas sesuatu perkara yang ada kezaliman, dan Sidin tidak senang pada semua. Apa? Karena menzalimi yusibin qadar menzalimi. Lain ta'al muslimin, tidak dinamakan oleh Islam di sini yang di situ ada perbuatan zalim kepada orang-orang yang zalim di sini tadi. Jadi kayak pasal Islam di sini masih ada orang yang zalim tadi. Berarti sini zalimnya itu bertambah. Hendaknya zalim sama Islam jangan ada yang zalim, kata sini. Karena Syekh Muhammad Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu la yakhruju min madrasatihi, adalah beliau tidak keluar daripada madrasah Sidin. Ini membeda madrasah itu sekolah apa kita? Illa yaumul jum'ati, melainkan hari Jumat keluar dari madrasah ila jami'i, kepada masjid untuk sembahyang Jumat. Berarti itu yang Sidin tiap hari mengajar aja. Ada madrasah, ada majelisnya Sidin pulang. Kecuali Jumat aja Sidin parai
Bahayanya mencari rezeki. Jadi rezeki dijamin Allah Subhanahu wa taala. Nah, daripada murid-murid sidin ada jenang memberi lawan sidin tadi macam-macam apa? Karena sidin majir aja. Wa kana kullu lailatin adalah setiap malamnya beliau ini yang memerintahkan bimandir simati kepada murid-murid sidin. Bimandir simat dengan membentangkan daripada taklak yang panjang, taklak yang ada di meja makan, tapi yang panjang taklaknya. Untuk apa? Yang perlu makan maaf buyut bersama tamu-tamu yang datang. Ini ciri khas Sultan orang awliya Allah Taala, menjamu tamu mulia tamu makan tamu yang buyut. Jika ada tamu sih dengan makan sorangan, baiknya lawan tamu. Wujalisu Allah dan beliau juga saling sekedudukan mengawani kepada orang-orang duafa. Wa yasbiru ala talabatil ilmi dan beliau sabar atas penuntut ilmu dan merancang ma'iterat lawan sini. Ma'iterat itu menyambati. Padahal namanya batin itu menang lawan sini. Sini sabar aja. Pernah sini menyambati orang macam-macam. Namun motif-motifnya bagi macam orang sini tetap sini kadang melawaninya, kadang sini gila oleh nak menuntut ilmu tapi sini dengan tetap sini sabar. Wa yu'asir fuqara dan adalah sini tadi yu'asir membuat jinak membuat tenang al-fuqara. Wa yatafaqadu dan sini mencari-cari iman ghaba atas orang yang tidak ada min ashabihi daripada kawan-kawan sini bertanya mana si anu sih ada. Macam pertemuan tiap hari mana si anu ada. Artinya mencari kabar tentang keadaan bagi kawan-kawan sini tadi. Wa ya'fu an zallatihi dan beliau sering memaafkan daripada zallatihi perbuatan daripada yang tidak baik daripada mereka tadi. Wa yusbahu an sayyi'atihim dan memaafkan daripada kejahatan mereka. Kata Syekh Qadir Al-Jilani, "Batastul a'mala kullaha." Aku sendiri pernah melihat mengoreksi suatu perbuatan kullaha semuanya itu. Fama wajadtu biha, maka tidak ada yang aku temukan pada perbuatan yang aku gawe tadi afdaluna lebih utama bi it'amit ta'am dari memberi makan dan kepada orang-orang lapar. Jadi perlu nanti itu yang utama sini tadi adalah paling utama aku lihat gawianku yang jelas aku itu apa it'amut ta'am memberi makan. Artinya apa sih menjamutan tamu. Awal tu lau kana di dunia biyadi ta'uhimuhal jiyah. Aku bercita-cita jika adalah dunia itu biyadi di tanganku sendiri. Ta'uhimuhal maka aku makani al-jiyah akan kurang-kurang nambah. Seandainya sedikit tadi. Ini pengadaan sedikit nambahin positif pengadaan sedikit. Lau kana jika lau sedikit tanganku itu gaya dunia dikenalnya rakimuhan aku akan makani ajia orang negara baru seandainya sedikit tadi wa birahmi min zawal Syekh Qadir Jilani dan menurut catatan lagi adalah Syekh Qadir Jilani sedikit itu menikah bin zawal biarba binisani dengan 4 orang perempuan. Jadi istri-istri nampak. Wa ijabuhu li aktsara min 49 waladan. Dan dari istri nampak beliau tadi Allah Ta'ala memudahkan keinginan sendiri adalah menghasilkan daripada anak laki-laki sebanyak 49 orang. Is'atun wa arba'ina waladan, 49 orang anak laki-laki. Jadi ada anak pilihannya segitu. Kalau kita ada anak laki-laki, kalau sini dikaruniai Allah Ta'ala 49 anak laki-laki dan
Jadi semuanya karena sudah ya, di semua anak siri laki-laki waladan, kabar kiamatnya ya, ada anak-anak laki-laki lahir, kabar kiamat apa masih ada laki-laki lagi hilang, punya anak ini lahir pacangan kabar kiamat hilang. Kalau punya anak laki lahir jadi kiamat pun masih ada laki-lakinya lagi lahirnya. Kan jadi kiamat kafratu ada bisa min kafrati rijal min adil rijal, banyaknya jumlah perempuan dari jumlah laki-laki. Tapi di pengendaraan di jalan raya tuh banyak perempuannya, pengendaraan berlakiannya tingginya lampu merah tuh, lakiannya palingan 2-3 yang di kendaraan tadi bersusun. Banyak ininya perempuannya. Wa innahu lam yatakhallaf an muhimmatil wa'zi wal irsyadi wal tarbiyati wal tadris. Dan sesungguhnya beliau tidak meninggalkan daripada perkara yang penting dari harta, kecuali apa masih ditinggalkan wa'zi wal irsyad, catatan sini, nasihat sini, pendidikan sini, tadris wal ibta dan fatwa sini. Nah, jadi tidak meninggalkan harta pada anak sirik tadi. La siyama wa annahu qad asbaha muhittun bil halil qadimin ila Baghdad. Bahagia Syekh Muwaffiquddin bin Qudamah al-Maqdis, dan beliau ini adalah termasuk daripada al-qadimin, ulama terdahulu di Baghdad. Datang kepada beliau Syekh Muwaffiquddin bin Qudamah al-Maqdisi. Beliau datang kepada Syekh Al-Jalani. Kata Syekh Muwaffiquddin bin Qudamah, dakhalna Baghdad, kami memasuki Baghdad. Sanata ihda wa sittina wa khamsumi'atin, tahun 561 Hijriah. Faidah Syekh Al-Qadir, ketika aku lihat waktu itu, aku masuk ke Baghdad, aku lihat Syekh Al-Qadir Jilani bimanta ilahi riyasat. Sidin aku lihat waktu itu masih sibuk mengajarkan bidang ilmu wa amalan, dan mengajarkan amaliyahnya, wahala wasbita, dan beliau sibuk berfatwa. Karena yakfi talibul ilmi an qasdi ghairihi in kasrati majtama'a minal ulum, adalah cukup penuntut ilmu daripada tujuan yang lainnya kepada beliau ini. In kasrati, karena kebanyakannya sudah beliau terkumpul dengan beliau ini minal ulum, ilmu-ilmu yang sudah beliau pelajari. Sa'atu sadri, beliau ini lapang dada. Tadi bisa berkurang, jadi lapang dada. Musuhi ulang jadi lapang dada. Adraknahu fi akhir umrihi, adalah kami menanggung sampai akhir umur Siddiq, kata Syekh Muwaffiquddin bin Qudamah al-Maqdisi, orang Baitul Maqdis, Palestina. Wa kana yu'na bina wa rubbama arsala ibnahu Yahya fayasjudu ala asyiran. Adalah beliau itu ketika kami datang ke rumah beliau, kata Syekh Muwaffiquddin, arsala ilaina mu'aman min manzilihi, Sidin mengirimkan seseorang mencarikan makanan untuk kami min manzilihi, di rumah Sidin. Ada datang orang Sidin, Syekh Muwaffiquddin tadi, Sidin ada utus seseorang mengambil makanan. Nah, disingkat makan bersama tamu. Wa kana yusallil faridata bina imaman. Kata Syekh Muwaffiquddin bin Qudamah, adalah beliau salat fardu lawan kami, imaman, menjadi imamnya beliau tadi. Asalnya udah jadi imam di sini. Kata Syekh Muwaffiquddin, apa mau kalau Sidin menjadi imam, jadi imam. Wa kuntu aqra alaihi min hifzi fi kitab al-khalqi qudwatan. Wafatuhu, anak wafat beliau tadi. Tubiya Syekh Al-Qadir Jilani, beliau wafat. Ini masih muqaddimah dan nulis banyak muqaddimah. Biasa minggu ada tujuh muqaddimah ini. Disingkat saja.
adalah beliau tuwfiya diwafatkan di Ramadan, di bulan Ramadan sanata tahun 561 Hijriah, al-muwafiq bertepatan tahun 1168 Masih. Wa qad zawaja sittin. Wa qubayl wafatihi sa'alahu innahu Abdul Wahhab an-Nasihah. Ketika menghadapi wafatnya, sa'alahu menanyakan kepada beliau ibnahu akan anak beliau yang bernama Abdul Wahhab an-Nasihah, menanyakan tentang nasihat. Jadi anak beliau yang bernama Abdul Wahhab sebelum beliau wafat menakutkan tentang nasihat. Apa nasihat ini? Pokoknya kata Syekh Qadir Jilani, alaika bi taqwallahi, atas engkau bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wala takhaf ahadan siwallah, janganlah kamu takut akan seseorang selain Allah. Jadi berpesan sini tadi. Wala tarju ahadan siwallah, janganlah kamu mengharap seseorang selain kepada Allah Ta'ala. Wa qulil hawaiji ila Allah, dan mewakilkan keperluanmu kepada Allah aja. Minta keperluanmu kepada Allah aja, dia sendiri. Wala ta'taqil illa alaihi, janganlah berpegang kecuali atasnya, atas Allah aja. Berpegang dengan makhluk. Wa tubuhat jami'an minhu, dan mintalah kepadanya akan sesuatu yang engkau minta darinya. Wala tafiq bi ahadin siwallah. Pertanyaan, Abdul Wahhab anak siri. Wa bi yaumi wafatihi, dan ketika hari wafat beliau tadi, sa'alu ibnahu Abdul Jabbar, anak beliau menemui sakaratul maut, anak sidin yang bernama Abdul Jabbar. Yang satunya lagi bertanya, madza yu'limuka min jismika, apa yang membuat sakit dari badan pian wahai ayah? Faqala Syekh Qadir Jilani, jami'u a'dha'i tu'limuni, seluruh badanku, anggota tubuhku membuat sakit akan diriku. Ma'ada qalbi, selain hatiku itu, pamadihi alamu, tidaklah hatiku sakit. Wa huwa ma'allah, adalah hatiku itu bersama Allah Ta'ala nya. Jadi seluruh badanku sakit, tapi hatiku tetap sehat bersama Allah Ta'ala nya. Wakat sedih. Jadi aku sudah nyaman, awakku sudah hancur, tapi hatiku tetap pada hancur sini. Kalau kita awak sakit, hati sakit, lagi garing. Thumma bada'a yuraddidu, kemudian ketika beliau menangis sakaratul maut, beliau memulai dengan mengulang-ulang bacaan. Apa bacaan yang sering ucapkan? Ista'antu bila ilaha illallah subhanahu wa ta'ala al-hayyul ladzi la yakhshal qawta, subhana man ta'azzaza bil qudrah wa qahara ibadahu bil maut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ucapan sedikit ketika saat maut. Itu maqala, kemudian terakhir kita mengucapkan Allah, Allah. Ketika beliau sakaratul maut, kita duwi pas mati. Dui. Thumma khafiya sautahu, kemudian Sidina merendahkan suara Sidin. Walisanuhu multasikun, ketika mengucap Allah tadi, lidah beliau merapit sudah. Bisaffi khalqihi, dengan merapit dua bibir Sidin. Selesai. Allah. Kemudian Sidin kali mencari kayak beliau tadi, karena waktu salat bukan. Nah, kita kan waktu keluarga kayak lagi, kita kan mau betul-betul bisa tangan lagi kan, bisa kaitan gigi, bisa tidur hilang, jangan tahu lagi kan kita. Wa qad shalla alaihi waladuhu Abdul Wahhab wa ikhwatihi, dan menyolatkan jenazah atas beliau tadi oleh anak sidin yang bernama Abdul Wahhab wa ikhwati, bersama kawan-kawan Abdul Wahhab tadi. Wa asyadul kabirin min talamihi, dan banyak jamaah daripada murid-murid sidin wa muridihi wa ashabihi. Thumma dubina barwa madrasahi, kemudian sidin dimakamkan di belakang madrasah sidin di Babil Ajji di Baghdad.
di namanya pintu Ajiji di Baghdad sana. Walam yuftah babul madrasah hatta 'ala nahar. Ketika beliau kadang tidak dibuka pintu madrasah sini sehingga hari sudah siang pada dibuka. Kenapa? Paharan Nabi sallallahu alaihi waktu itu banyak yang datang lawan sini mengunjungi kubur Siddiq dan menziarahi kubur Siddiq tadi. Ada yang mengatakan makam Siddiq, kubur Siddiq berbau wangi-wangian dan mengatakan juga dan ziarah kubur beliau tadi. Wa ma labitha an tahawwala ri'ahu ila zawiyatin 'azimatin mu'allafatihi wa kalamihi. Adapun perkataan daripada beliau, alaika bi taqwallah, pesan Siddiq kepada Siddiq tadi, pesan beliau. Di antaranya lagi pesan Siddiq atau perkataan Siddiq, ra'sul ma'asi al-haram. Fondasinya maksiat itu adalah perkara yang haram Siddiq. Wa malakuddin, dan raja agama itu al-halalu, sesuatu yang halal. Wa tawarru, dan kawawara. Wa tasfiyatul luqmah, dan raja agama memiliki agama itu apa? Tasfiyatul luqmati, membersihkan suapan yang kau suap sendiri. Maksud bersih tadi dari mana hasilnya? Hasilnya cerdas perkataan sedikit. Fakulu ma yashau min khair famin luqmah. Kata beliau, setiap sesuatu yang muncul daripada perbuatan yang baik, famin luqmati, itu berasal dari suapanmu sendiri. Kalau engkau kebaikan, hasilnya berasal dari suapan engkau sendiri. Suap ketika engkau waktu makan suap menapal lain salah pulang. Karena menyuap menapal adalah sesuatu yang baik, lain salah itu. Itu menyuap duit, sokok namanya. Bal halalu yurithul khaira, kata beliau. Bermula yang halal itu mewariskan perbuatan baik. Wal haramu yurithu syarra, sesuatu yang haram itu mewariskan akan perbuatan yang jahat. Perkataan Siddiq, aklul harami yumitu qalbaka, makanan haram di sini adalah mematikan hatimu. Wa aklul halali, makanan halal yuhyihi, menghidupkan hati engkau. Luqmatun tusqiluka di dunia, wa luqmatun tusbiruka bil ukhra. Ada satu suapan, dengan suapan yang kau makan tadi, penyebabnya yang bisa menyebabkan engkau menyibukkan diri untuk dunia aja. Ada satu suapan sini dari makanan engkau yang membuat dirimu menyibukkan engkau dengan urusan akhirat saja. Artinya gemar engkau akhirat dengan segala suapan engkau ini. Walumatun tuzhiduka biha, dan dengan sebab-sebab engkau juga yang membuat engkau zuhud di dalam dunia. Walumatun, dan satu sebab juga yang membuat engkau gemar pada penciptanya, pada ibadahnya kepada penciptanya. Gara-gara sopan dari kita yang sopan sih, kita makan apa pun kita makan cilik yang bermasalah, berarti yang bermasalah itu sih tadi. Jadi menjaga kehatiannya di suapan tadi. Kalau kita suap terus, ya, kalau kita lapar, aduh, ada yang di bawah tertudung, ada bawah bidang kembali, bawah ada tertudung siapa aja, siapa dulu dia yang dapat, hari dingin. At-ta'amul mubahu yusfiluka bil ukhra, makanan yang boleh membuat sibuk engkau bil ukhra, dengan yang lain, yang dibolehkan, yang baik. Wa yuhibbu ilaika at-ta'am wa ta'amul halal yuqribu qalbaka min al-ula, makanan yang halal membuat dirimu, membuat hatimu dekat kepada Tuhannya. Pesan Siddiq, perkataan Siddiq, ubudullaha azza wa jalla wasta'inu ala ibadatihi, sembahlah Allah Ta'ala disini, wasta'inu, setelah itu minta tolonglah engkau ala ibadatihi, atas beribadah Allah sendiri,
Dengan apa? Bikasbil halal, dengan usaha yang halal. Ibadah kita tolong dan ibadah tadi mudah-mudahan usaha halal. Inna Allah azza wa jalla yuhibbu 'abdan, karena sungguhnya Allah Ta'ala menyukai seorang hamba mukminan yang beriman, muti'an yang taat, aqilan yang makan, min halalihi, daripada yang halalnya. Yuhibbu man ya'kulu wa ya'malu, suka daripada mana halal tadi, wa ya'malu, dan mengamalkannya. Wa yuhibbu man ya'kulu wa la ya'malu, yuhibbu man ya'kulu bikasbihi, Allah Ta'ala menyukai dengan makanan dari hasil usahanya sendiri yang halal. Wa yubghidu man ya'kulu bi-nifaqihi wa tawakkulihi 'ala khalqi, dan Allah Ta'ala murka atas sesuatu orang yang makan tadi dengan nifaqihi, dengan perbuatan munafik, wa tawakkulihi, dan bertawakalnya 'ala makhluk, kepada si makhluk saja. Allah Ta'ala tidak senang atas si hamba yang memakan dari sifat munafiknya kepada si makhluk. Wa tawakkulihi, dan tawakalnya lawan si makhluk, artinya bergantung lawan makhluk. Yang fau alju wal tasbihah. Nanti sambung aqwalu Syekh Muhammad jadi jelas. Dari Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Didoakan sholat kita tidak dimatikan Allah subhanahu wa ta'ala menjalahi menghadat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa taqina fi din wa al-matawi wa taqina fi din wa al-taqina fi din wa al-taqina rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muhammadur Rasulullah.